Selain channel Arabia TV, kita bisa belajar bahasa Arab bersama-sama di channel kami yang lain yang baru, yakni Arab Mudah Channel. Mudah, asyik, dan nyaman. Materi-materi bahasanya berbeda. Silakan kunjungi, subscribe, share, dan kita belajar bersama-sama. Arab Mudah Channel, mudah, asyik, dan nyaman. Semoga bermanfaat dan selamat menyimak. Contoh uslub yang kelima. Ada kalimat lamma hammal filu an ya'khudaha qabala as-sabiyyu yadahu. Ini tulisannya nggak selesai karena keterbatasan ruang. Tapi maksudnya adalah qabala as-sabiyyu yadahu. Nah, yang kita minta silakan buat kalimat yang ada unsur kata lamma, lalu ada hamma dan ada an masdariyah, huruf nasab. Lamma artinya ketika, hamma ingin atau hendak, an nggak ada maknanya, tetapi harus muncul. Ketika gajah itu ingin mengambil apel, qabada as-sabiyyu yadahu, si anak itu menahan tangannya atau menarik tangannya. Begitu. Baik, silakan Pak buat kalimat yang ada unsur lamma, hamma, dan an. Ingat, hamma ini adalah fi'il madhi. Oh ya, perhatikan. Setelah kata lamma yang artinya ketika, maka kata sesudahnya itu menggunakan fi'il madhi. Saya sampaikan, kalau kita buat kalimat yang maknanya ada unsur ketika, itu bahasa Arabnya bisa menggunakan kata lamma atau hinama atau bainama atau waktama. Nah, dan kata setelah lamma, bainama, waktama atau hinama, kata sesudahnya itu harus menggunakan fi'il madhi. Itulah sebabnya di sini lamma hamma, bukan lamma yahummu, bukan. Tapi lamma hamma. Gitu. Tetapi kata hamma ini sebenarnya tidak harus menggunakan kata la. Tetapi maksud saya di sini yang dimaksud bukan harus kata hamma setelah lamma. Tetapi intinya adalah setelah lamma harus menggunakan fi'il madhi. Dan berikutnya diikuti oleh an. Nah, sehingga setelah lama boleh hamma, boleh aroda atau sejenisnya, atau yang lainnya yang relevan. Gitu. Silakan, Pak, buatkan kalimat yang ada unsur lama, hamma, atau fi'il madhi yang lain, terus ada an. Silakan, Pak. Walamma hamma Zaidun ayyadriba amiran mabaka amirun. Ya. Walamma, saya tuliskan ya. Walamma hamma Zaidun an yadriba amiran fabaka amirun. Ya, bagus ya. Walamma hamma Zaidun an. Ada lamma, ada hamma, ada an. Sudah sesuai. Unsur-unsurnya sudah terpenuhi. Sekarang kita lihat dari segi ilmu nahwu dan shorof. Walamma hamma Zaidun, hamma fil madhi, Zaidun fa'il. Udah betul. An, nah ini an masdariyah. An yadriba, berarti ini
Fi'il mudhari'un mansubun, betul. An yadriba. Yadriba fi'il. Mana fa'ilnya? Kembali ke Zaidun. Domir mustatir. Takdiru huwa, kembali ke Zaidun. Amirun maf'ul bihi, makanya fathah kan? Mansubun. Wa alamatu nasbi fathatun zahiratun fi akhirih. Fabaka amirun. Nah, fa ini di sini fa-nya fa atau apa fa jawab? Ketika Zaid ingin memukul Amir, maka Amir menangis. Fa-nya fa atau apa fa jawab? Fa jawab. Kenapa? Karena kalimat sesudah fa ini adalah akibat atau jawaban dari pernyataan atau kalimat sebelumnya. Ketika Zaid hendak memukul Amir, maka Amir menangis. Jadi menangisnya Amir itu adalah akibat sebagai jawaban dari kondisi hendak memukulnya Zaid kepada dia. Nah, ini fa-nya bukan fa atof, ini fa jawab. Gitu ya. Bagus, Pak. Selamat. Kalimatnya udah bagus. Sekarang saya buat contoh sendiri. Misalnya gini. Lamma hammar rasulu ayyuballighur risalata ilan nasi kafaru biha. Saya tuliskan. Lamma hammar rasulu an yuballighur risalata ilan nasi kafaru biha. Nah, silakan lihat. Lamma hammar rasulu an yuballighur risalata ilan nasi kafaru biha. Kita lihat secara nahwu dan shorof. Lamma. Setelah lama menggunakan fi'il madhi, hamma. Oke, udah betul. Hamma fi'il madhi berarti harus ada fa'il. Hamma fi'il madhi berarti harus ada fa'il. Ar-rasulu fa'ilnya domah, marfu'. Terus ada an. Ini an masdariyah. Harfun nasab. Sesudahnya fi'il mudhari mansub, makanya an yubaligho. Udah betul. An yubaligho. Ini fi'il harus ada fa'il. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya adalah dhamir mustatir. Kembali kepada ar-rasul. Takdiru huwa rajiun ila rasul. Fa'ilnya adalah dhamir mustatir, takdirnya adalah huwa, huwanya kembali kepada rasul. Berarti udah betul. Arisalata dan maf'ul bihi, makanya mansubun bil fathah, dengan fathah ciri akhirnya. Ila nasi jar majrur. Kafaru biha. Ini kafaru fil madhi, dhamirnya hum. Fa'ilnya adalah dhamirun barizun. Wow. Kembali kepada an-nasi. Biha jar majrur, bi huruf jar, ha adalah majrurnya. Ha ini dhamir muttasil. Ha ini adalah dhamir muttasil yang kembali kepada arisalata. Ha muannas berarti cari isim yang muannas, yakni arisalata. Lamma hammar rasulu ayyuballighur risalata ilan nasi kafaru biha. Ketika Rasul hendak menyampaikan risalah kepada umat manusia, mereka kufur terhadap risalah tersebut. Seperti itu. Nah, ini kalimat ini juga sudah sempurna, unsur-unsurnya sudah terpenuhi. Ada lamma, ada hamma, ada an. Ingat, setelah kata lamma dan semacamnya seperti hinama, bainama, waktama, yang artinya ketika, tatkala, atau manakala, atau pada saat, maka kata sesudahnya harus menggunakan fi'il madhi. Fi'il madhi tentu saja disesuaikan dengan maksud yang kita ingin sampaikan dalam kalimat. Di sini kita gunakan kata ingin, maka bisa menggunakan kata hamma atau aroda. Seperti itu, Pak. Nah, begitu contoh untuk uslub lamma, hamma, dan an. Contoh yang Bapak buat, bagus, mumtaz. Dan ini salah satu contoh yang saya buat. Setelah kata lama, fi'il madhinya boleh kata apapun yang kita maksud, yang kita maui. Contoh, ketika Muhammad berhijrah
dari Mekah ke Madinah, lamma hajara Muhammadun min Makkata ilal Madinati. Nah, bisa setelah kata lama, fi'il apapun boleh. Lamma hajara Muhammadun min Makkata ilal Madinati, gitu. Istaqbalahu ahlu Yathriba, atau istaqbalahu ahlul Madinati. Pada saat Nabi Muhammad berhijrah dari Mekah ke Madinah, beliau disambut oleh penduduk kota Madinah atau penduduk Yathrib. Boleh. Contoh yang lain. Lamma zahabal ustadzu ilal madrasati wajadat tullaba fiha yantadhirunahu. Saya ulangi. Lamma zahabal ustadzu ilal madrasati wajadat tullaba fiha yantadhirunahu. Ketika guru pergi ke sekolah, ia menemukan murid-murid ada di dalamnya sedang menunggu kehadirannya. Seperti itu. Jadi bebas, Pak. Setelah kata lama, hinama, bainama, waktama yang semakna itu, ketika, pada saat, tatkala, atau manakala, maka kata sesudahnya itu menggunakan fi'il madhi. Terserah fi'il madhinya apapun yang kita maksudkan. Yang maknanya ingin kita gunakan dalam kalimat itu. Gitu. Paham, Pak? Ya. Nah, kemudian ini, Pak. Ya. Penggunaan anak penggunaan an. Ya. An itu kalau masalah kan kalau ada dua fiil ya, baru dikasih kata sambungan gitu. Ya, baik. Nah, ini ada pertanyaan. Ini pertanyaan banyak orang. An itu huruf nasab. Nah, pertanyaannya kapan huruf an itu digunakan? Ini pertanyaan penting yang menjadi pertanyaan banyak orang. Nah, secara mudahnya memang an ini bisa digunakan ketika ada dua fiil. Hamma fiil dan berikutnya yubaligho fiil. Ketika ada dua fiil mau disambung antara fiil yang pertama dan fiil yang kedua, maka antara keduanya ditengah-tengahi oleh an. Ini salah satu cara pemahaman yang mudah. Meskipun itu tidak selalu. Karena an itu bisa juga ditempatkan di awal kalimat. Contohnya antasumu khairun lakum. Itu tiba-tiba ada an di depan, nggak ada fiil, nggak ada apa sebelumnya. Tapi bisa. Tetapi sebagai formula pemahaman untuk menyederhanakan dan memudahkan, bolehlah kita gunakan pemahaman bahwa kapan an digunakan itu ketika ada dua fiil yang hendak disambungkan. Contohnya tidak hanya hamma, misalnya kata aroda. Lamma aroda ar-rajulu ayyata'allama al-lughatal arabiyyata zahaba ilal ustadzi wa ta'allama ma'ahu. Lamma aroda ar-rajulu ayyata'allama. Aroda dengan ayyata'allama, di situ ada an. Karena sesudahnya ada kata ayyata'allama, fi'il mudhari'. Nah, maka antara dua fi'il tadi bisa diikuti, bisa ditengah-tengahi oleh an. Tetapi itu tidak selalu begitu. Makanya nanti pada perkembangan lebih lanjut, nanti kita akan perlihatkan contoh-contoh ada dua fi'il, tetapi setelah fi'il yang pertama tadi, untuk disambung dengan fi'il yang kedua, tidak harus menggunakan an. Dan tadi pada contoh usul yang pertama sudah kita munculkan. Kana waladun yanzurul fila. Perhatikan. Kana waladun yanzurul fila. Kana fil madhi. Yanzuru fil mudhari'. Ada dua fi'il. Tetapi tidak menggunakan an di antara keduanya. Jadi tidak semua. Tapi dalam rangka memudahkan dan menyederhanakan pemahaman, bolehlah pemahaman itu kita munculkan bahwa kalau ada dua fi'il,
hendak disambungkan, maka di antara keduanya ada an. Tetapi itu tidak berlaku untuk semuanya. Lalu pertanyaannya bagaimana dong? Kita bisa memastikan kapan menggunakan an dan tidak? Nah, ini perlu dibantu dengan sering-sering menemukan teks bahasa Arab yang bervariasi. Agar zauq kita, agar rasa bahasa kita hidup, bangkit, muncul, dan nanti bisa menggunakan kapan an digunakan dalam kalimat dan kapan tidak. Itu Pak ya? Ya, baik. Itulah contoh uslub yang kelima, yang menggunakan kata lamma, hamma, dan an. Alhamdulillah, Pak Aib sudah bisa menggunakannya dengan baik, sempurna, mumtaz, dan sudah kita contohkan sebagai variasi yang lain. Nah, silakan teman-teman semuanya berlatih kembali, memperbanyak contoh-contoh kalimat yang terbuat dari unsur lamma, hamma, dan an dalam kalimat yang berbeda-beda. Demikian, semoga bermanfaat.